Ya, selamat datang di channel gua. Kali ini gue bakal ngebahas tentang review Yamaha Lexi 125 Yamahanya. Itu yang S ya. Sorry, yang S yang non ABS. Nah, kali ini mungkin gua sedikit keluar habitat ya, karena ya gua rasa kalau lu cuma nanya Lexi gimana sih motornya, gimana gimana, itu kayaknya udah umum banget sih. Udah ya, apalagi motornya udah lama keluar juga gitu kan. Dan ini gue pakai udah sekitar 6.000 kilometer sih, jadi lu udah lumayan tinggi. Nggak tinggi juga sih, baru lah gitu, karena belum nyampe setahun juga gitu gue pegang ini. eh jadi gue bakal nge-review gitu dan sedikit dibawa keluar dari habitatnya gitu. Mungkin awal-awal itu dulu ya. Dan ini kalau ada yang tanya pengambilan footage di mana, gue yakin gak ada yang tanya sih. Ini di kebun teh di salah satu perusahaan teh di Jawa Timur. Jadi ya itulah gitu kan. Not really a public road gitu, jadi close proximity dan lain sebagainya gitu. Jadi itulah, lanjut aja ke videonya langsung ya. Mungkin untuk awal gue bakal bahas yang secara umum dulu. Oke, umumnya sih kalau dibilang soal akselerasi dan top speed ya, top speednya motor ini masih full spek standar semua, nggak ada yang gue ganti ya. Ini top speed di 109 110 km per jam. Kalau GPS-nya itu masih di 100 berapa kemarin ya, 104 105 gitu. Jadi ada sedikit deviasi tapi nggak begitu jauh. Kalau ditanya akurat apa enggak, cukup akurat sih gitu. Sempet sih dapat 109, cuman gua nggak tahu sih waktu itu 109 tuh speedonya berapa, karena jalannya agak turun juga. Kalau di jalanan datar ini normalnya di 109 110 speedo gitu, dan GPS-nya nggak sampai sih. Itu mungkin sekitar 107 lah gitu. Terus akselerasi ya nggak begitu diharapkan. Ya ini siapa tahu ada yang mau menikmati pemandangan. Untuk akselerasi ya just so-so sih menurut gue, bahkan tergolongnya lamban ya untuk motor ini gitu. Memang sih kalau kalau kita tes secara data dan tes real, misalnya lawan sesi 125 lain, kayak katakanlah Mio ya, yang klepnya cuma 2, ini masih lebih unggul sih. Tapi kalau mungkin dengan Vario 125 lebih enak Vario 125 sih kerasanya, walaupun kalau di jalan ya 11-12 sih, intinya itu sih gitu. Jadi ya akselerasi biasa aja. Bu, iya bu. Terus top speed juga biasa aja. Ya itulah ya, tadi gue juga sempat papasan sama warga lokal. Paling itu ya. Terus fuel consumption ini mungkin karena tangan gue juga nggak sekolah gitu ya, apalagi gue pakai Matic. Jadi nggak ini banget gitu ya. Gue biasa pakai motor kopling gigi sih. Dan ini sekitar 34 34 sampai 36 km per liter. Walaupun teman gue kemarin sempat pakai dapat 40 km per liter gitu ya. Jadi itu luar kota gitu kan. Kalau gue pakai ya dalam kota aja, dalam sini aja gitu loh. Jadi ya dia maklumin sedikit lah gitu kan. Dan memang kalau soal fuel consumption dia nggak beda jauh sama apa namanya NMAX 155 gitu. Itu secara general ya, secara general. Dan gue masuk sekarang apa aja yang gue nggak suka dari motor ini. Itu pertama adalah dia vampir ya, olinya cepet banget ngilang. Dan ini memang faktor dari mesinnya Yamaha sendiri yang memang dia sudah off gue lupa itu, pokoknya offset. Nah, offset silinder, dan dia juga udah pakai diasil dan pistonnya juga force piston. Dan ini baru 6.000 kilo udah ngebul gitu kan. Tapi memang saat keadaan mesin dingin doang. Jadi untuk oli harus dicek secara berkala. Terus bensinnya juga cukup boros ya menurut gua gitu kan, untuk Matic 125 cc. Tenaganya ya gue bilang biasa aja gitu kan. Bahkan kalau misal motor ini menanggung sekitar 100-110 kilogram di motornya, terus dibawa nanjak kayak ke Tongmangu, itu udah susah banget nanjak gitu. Katakanlah lu lari dari tadinya 50, kecepatan bisa drop ke 40 sendirinya gitu, walaupun gasnya tenaganya penuh gaspol gitu. Dan terus feelingnya sih berkendara, pertama joknya empuk sih, joknya enak. Terus shock breakernya juga lembut sih, shock breakernya lembut, jadi agak kurang mantep ya istilahnya buat cornering. Tapi ya memang ini kayaknya motor memang buat city ride, buat santai gitu, bukan buat yang kayak kebut-kebutan, apalagi kayak gue lakuin sekarang gitu ya.
dibawa ke jalan yang kayak gini gitu ya. Paling utama ya lu harus siap-siap tentang oli sih, olinya itu gimana kan. Nah terus dengan harga sekitar 20 juta lebih, 24 juta lebih gitu kan, barunya bekasnya gue nggak tahu, nanti gue tampilin gitu. Ini gue nungguin temen gue yang ketinggalan. Torsi sih cukup ya, torsinya cukup gitu, walaupun memang nggak kurang berasa sih, tapi dibandingkan dengan NMAX torsinya mungkin lebih berasa ini, mungkin karena memang beda setelan CVT juga sih gitu kan. Jadi ya gitulah. Terus ya paling itu sih. Terus MID ya, MID-nya juga gua nggak suka, walaupun memang jadi MID-nya itu kayak dark mode gitu, tapi kalau kita di angle atau kayak apa namanya, titik-titik tertentu terutama siang itu gak kelihatan. Kalau malam jelas banget enak ngeliatnya gitu, tapi kalau kalau untuk siang itu nggak kelihatan. Terus ya intinya gitulah gitu. Terus ya bukan nggak kelihatan sih, tapi agak sama-sama. Nah ini kayak di video ini kan gitu, jadi di angle tertentu dia nggak kelihatan gitu. Jadi ya gitulah. Terus gue juga kebetulan gue pakai yang keyless, dan ini lumayan boros juga ya ke aki gitu kan. Kayak misalnya contoh Yamaha tuh kan ada stop sistemnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di lampu merah dia bisa mati sendiri mesin, terus digas dia nyala sendiri kayak Honda gitu kan. Tapi ya itu juga lumayan cukup cukup makan aki gitu, apalagi kalau motornya udah gak terlalu sehat gitu kan. Ini gue masih nyari temen gue. Ya terus bagasi ya, bagasinya itu menurut gue cukup, tapi nggak, memang nggak besar-besar banget sih, nggak gitu. Jadi ya karena memang gue juga nggak pakai helm half face ya, gue nggak tahu kalau pakai half face dia masuk apa enggak, gue nggak tahu gitu. Kalau Nmax tau gue masuk ya, Lexi gue nggak tahu karena gue full face ya. Terus tapi cukup sih, cukup besar ya, bagasi cukup besar. Oh tangki ya, tangki kecil ya. Tangkinya kecil banget, gue kadang ngisi 30.000 aja udah full tank gitu. 20.000 30.000 tuh udah full tank. Jadi ya memang cocoknya motor ini bukan buat penggunaan kayak gini ya, memang cocoknya buat buat daily di kota-kota besar ya, apalagi yang ada fitur matiin mesin apalah itu. Jadi kalau dia matiin lama gitu kan, mesinnya dia mati sendiri, pas digas nyala sendiri gitu kan. Gitu. Fuel consumptionnya karena juga lumayan boros ya, jadi karena gue gaspol terus biasanya gitu sih. Terus apalagi yang gue suka tuh, oh decknya terlalu rendah. Bukan cuman buat jalan kayak gini ya, tapi istilahnya buat perkotaan gitu atau high speed corner gitu ya, gue buat belok tuh agak susah gitu. Terus tenaga juga sama, dia kurang kurang pas tanjakan gitu, walaupun memang langkahnya cukup panjang 58,7, tapi gue akuin ini kurang banget tenaganya buat tanjakan. Katakan lalu ada 100 kilo di motor, itu susah banget buat nanjak gitu. Itu beberapa hal yang gak gue suka gitu. Yang gue suka lagi dari motor ini ya, yang gue nggak suka lagi dari motor ini paling apa ya, paling itu aja sih. Gue nggak begitu banyak sih ya, paling paling ya itulah gitu. Kalau soal, oh ya paling tune up ya, buat tune up motor ini gua agak bingung mau gua apain gitu, karena memang sebenarnya mesinnya sama aja sih sama NMAX gitu kan, tapi eh ya potensinya kurang kurang begitu besar lah gitu. Gue mendingan fiction sekalian gitu ya, beda-beda sih, beda-beda ranah gitu. Paling ya itu. Lanjut ya ke yang gue suka dari motor ini. Nah salah satunya ini ya, jadi ini gue tes di jalanan yang cukup curam, cukup banyak batu-batuan, dan surprisingly motornya kuat gitu. Motornya kuat dan kena batu-batuan bahkan dikategorikan aman. Itu deck gue nggak ada yang pecah. Terus ya apa ya, istilahnya seal shock breaker gue juga nggak rusak gitu kan. Terus bearing roda gue nggak ada yang rusak gitu. Jadi lumayan lah gitu. Dan gue nggak ringan ya, gue berat gue cukup berat, gue 65-70 kilo. Ya gitulah gitu. Bahkan nanti ada satu titik di mana gue push to the limit, walaupun gagal gitu, motornya gagal naik gitu. Ya itu sih gitu kan. Dan ini juga gue nggak terlalu pelan juga terabasannya. Gue kalau misalnya ada posisi gue bisa buka gas ya gue buka gas gitu. Makanya gue bilang gue push to the limit banget motor ini gitu ya. Terus apalagi yang gue suka ya, oh joknya juga empuk sih, joknya empuk, walaupun berarti
shock breakernya juga empuk dan dia kalau cornering agak goyang-goyang gitu. Makanya gue bilang motor ini sangat amat cocok buat di perkotaan, bukan buat di kayak yang gue tinggal di Karanganyar gitu. Pokoknya kota padat lah gitu. Ya paling itu aja dari gue, Green Mumbat. Semoga berkenan. Sekian dari gue. Selamat berjumpa di video lainnya. Mumbat out. Eka lagi istirahat. Eka lagi istirahat, motor overheat. Tunggu di atas. Ngopi Jatim, bos. Ngopi Jatim, bos.